فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ujub adalah hal yang membuat kita tidak mendapatkan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah. Itu orang yang ujub gak akan ditolong sama Allah. Orang yang ujub tidak mendapatkan taufik dari Allah, walaupun pertolongan atau clue atau kunci-kunci pertolongan itu depan mata kita. Itu Allah tutup kalau kita ujub dan kalau kita sombong. Itu yang bikin masalah. Makanya orang kan hancur. Begitu Anda ujub, Anda hancur. Kenapa? Allah nggak tolong Anda. Sekali lagi, orang yang ujub, orang kalau sudah terpukau dengan dirinya sendiri, itu walaupun jarak antara dia dengan kunci pertolongan depan mata nih, gak bisa ngelihat. Jadi orang yang ujub kalau bahasa kita itu clueless. Padahal cluenya depan mata dia. Depan mata dia. Gak bisa baca dia. Kenapa? Terpukau dengan dirinya sendiri. Kagum dengan dirinya. Dia gak akan ngelihat ke kanan, dia gak akan lihat kiri, dia gak akan depan. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Al-A'raf 46? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang kiber, yang sombong. Dan kita tahu salah satu definisi ujub apa? Kiber. Ujub secara bahasa kiber. Ujub secara bahasa adalah sombong. Dan ujub adalah anak tangga menuju kesombongan. Setelah ujub, Anda akan sombong. Itu poinnya. Itu yang dijelaskan para ulama. Makanya ujub masuk ke spesies sombong gitulah dia. Ya, jadi masuk ke itu. Nah, apa kata saya akan palingkan Anda? Saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang yang kiber di atas permukaan bumi tanpa hak. Ini baik. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun dia melihat semua ayat-ayat tentang kebenaran, dia gak akan beriman. Walaupun dia melihat semua ayat, dia gak akan beriman, kata Allah. Dia gak bisa ambil manfaatnya. Dia gak akan beriman. Wa iyyarau sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Walaupun dia melihat jalan kebenaran, dia melihat jalan petunjuk, itu petunjuk depan mata dia. Tapi dia tidak menjadikan sebagai jalan dia. Dia nggak mau meniti jalan itu, padahal depan matanya. Dia lihat, tapi dia nggak mau. Kenapa? Terpukau dengan diri sendiri, kagum dengan pola pikir sendiri, kagum tenggelam dengan pencapaian pribadi, lalu nanti ngeremehin orang, lalu tolak kebenaran, nggak mau dia. Wa iyyarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Lalu ketika dia melihat jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan salah, jalan menuju neraka, dia pilih jalan itu sebagai jalannya. Itu ngerinya ujub. Ujub itu membuat hidayah tidak masuk, taufik tidak masuk ke dalam diri kita, dan pertolongan tidak sampai ke diri kita, walaupun depan mata.
Itu masalahnya. Itu kenapa riwayat mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 hal yang menghancurkan Anda, menghancurkan kehidupan Anda. Gak masuk. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau sudah demikian, gimana kita mau dapat hidayah? Pertolongan Allah nggak dapat. Makanya kan kata para ulama apa? Laulam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Apabila bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah blundernya sendiri. Ini kaidah hidup, catat baik-baik. Kalau bukan karena pertolongan Allah, yang menghancurkan kita bukan kompetitor kita, bukan haters kita, bukan orang yang hasad kepada kita. Yang menghancurkan kita diri kita sendiri, manuver kita yang keliru, blunder kita yang konyol, pola pikir dan pandangan kita yang salah. Orang yang ujub gak dapat pertolongan. Berarti ketika dia memutuskan dengan apa? Dirinya sendiri. Ketika dia melangkah dengan bertumbuh pada kakinya sendiri. Sedangkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah, kata Allah dalam surat An-Nisa 28. Dan Allah katakan juga dalam surat Al-Ahzab, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Lalu jadi makhluk yang zalimnya luar biasa, bodohnya minta ampun, membuat ketika hadapin masalah membuat keputusan, begitu menghadapi ujian membuat keputusan. Dan kalau dia berdoa nggak diterima sama Allah karena dia ujub. Allah nggak kasih pertolongan. Gimana orang itu mau berhasil? Gimana orang itu mau selamat? Orang harus nggak selamat, hancur. Ini fakta yang harus kita camkan. Orang yang ujub, dia akan hancur karena pertolongan Allah tertahan dengan ujubnya, nggak mau masuk. Walaupun kunci-kunci pertolongan, jalan-jalan tersebut, clue-clue tersebut itu depan mata dia. Walaupun dia lihat seluruh ayat, dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Terpukau dengan dirinya sendiri. Orang tuh kalau udah kagum sama diri sendiri nggak akan dengar orang lain, nggak akan dengar pihak lain. Kata kalau bahasa para ulama, hum rijal wa nahnu rijal. Kalau bahasa dia laki-laki, saya laki-laki. Dia pakar, saya pakar. Oke, dia pintar, saya juga pintar. Dia punya logika, saya punya logika. Dia punya paradigma, saya punya paradigma. Dia punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Gak mau dengar orang dia. Dia terpukau dengan dirinya sendiri. Maka pertolongan Allah tidak masuk ke ayat orang tersebut. Ditinggalin sama Allah. Makanya sekali lagi, cara Allah menghancurkan kita, nggak perlu utus burung ababil, hadirin. Kita bukan Abroha gitu loh. Gak harus pakai gitu. Cukup Allah tinggalkan aja. Allah nggak kasih pertolongan. Allah tinggalkan. Allah nggak kasih taufik. Allah kasih taufik. Berantakan kita, berantakan. Habis. Makanya kita lihat orang-orang sombong dan orang-orang yang ujub itu kan melakukan atau hancur karena blunder-blunder konyol. Lihat Fir'aun, kurang kagum apa sama dirinya sendiri, ngaku Tuhan, hadirin, ngaku Tuhan. Lihat bagaimana melakukan blunder konyolnya minta ampun. Saya mau tanya hadirin sekalian, kira-kira nih kalau pakai logika ya, hadirin lagi ngejar seseorang sampai ke pantai Ancol. Ya, hadirin kejar terus orang itu ada di situ. Tiba-tiba itu laut Ancol terbelah. Terus dia lewat. Pertanyaan simpel secara logika, antum mau masuk nggak ke lantu tersebut? Hah? Mau masuk? Fir'aun. Lo gimana sih? Bayangin, ini orang di depan matanya dipukul-pukul,
itu laut Ancol kebelah. Bukan satu, malah 12 kalau Nabi Musa. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan qabilah Bani Israel. 12 kebelah. Kok masuk itu loh? Ainal ukul. Mana logika? Mana akal sehat? Bisa dimengerti kan? Kan kita aja yang gak pinter-pinter amat. Tenang, kita juga gak pinter-pinter amat. Kita kan juga mikir, ini orang bisa ngebelah. Udah deh, alasannya apa, kayak sakit perut, kayak migrain kambuh, kayak banyak ini. Cuma jangan masuk itu kekonyolan. Dia laut terbelah, dia bisa kabur. Kok Anda masuk gitu loh? Itu kan kekonyolan, blunder besar. Bener gak sih hadirin? Hadirin mau masuk gitu? Oh enggak gitu. Udah nanti dulu deh gitu. Udah biarin aja, musuh masih banyak, cari yang lain aja. Gak usah ngurusin dia. Ngeri kita. Itu semua orang punya akal sehat akan mengatakan, enggak, saya gak masuk. Itu Firaun masuk, hadirin. Lihat orang yang terpukau dengan dirinya sendiri. Akhirnya mati di situ. Semua demikian. Blunder-blunder konyol. Terpukau dengan diri sendiri. Wih, itu kan pelajaran bagi kita semua. Makanya udahlah, kita nggak secerdas mereka, kita nggak sekuat mereka. Mereka saja ujub, berantakan hidupnya dan melakukan belum. Makanya laulam yakun audan minallahi lil fata fa awwalu ma yajri alaihi ijtihadu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, yang pertama kali menghancurkan dia adalah blundernya sendiri, pandangannya sendiri. Jadi hadirin, dan contoh seperti itu banyak dalam sejarah. Baca sejarah manusia. Baca orang-orang yang terpukau dengan dirinya sendiri, kagum dengan, suka muji-muji diri sendiri. Gimana endingnya? Hancur hadirin. Gak dapat hidayah, gak dapat petunjuk, dan gak dapat taufik dari Allah. Itu pertama, yang membuat ujub itu menghancurkan hidup kita. Adapun yang kedua, kata para ulama, ats-tsani annahu yufsidul amala salihah. Ujub itu atau merusak amal soleh. Merusak amal soleh. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bersama-sama bahwa ujub itu menghancurkan amal soleh. Jadi udah Allah nggak kasih taufik, amal soleh kita hancur. Ya, apalagi yang mau dibanggain, apalagi yang bisa bisa membuat seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat. Allah nggak kasih taufik, amal soleh hancur. Amal soleh hancur. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini khulasah aja ya, biar kita sadar. Amal soleh hancur. Amal soleh capek-capek kita kerjakan. Begitu kena ujub, hancur ujub. Hancur amal solehnya. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Makanya kata para ulama, wa kam min 'abidin qad afsadahul ujub. Betapa banyak para ahli ibadah itu amal ibadahnya rusak gara-gara ujub. Rusak gara-gara ujub. Itu yang membuat hancur. Jadi ujub menghancurkan dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah gak kasih taufik, Allah gak kasih hidayah, Allah gak kasih pertolongan. Dan yang kedua, ujub menghancurkan amal soleh. Ujub menghancurkan amal soleh. Itulah yang membuat ujub itu begitu berbahaya. Nah, lalu kembali kita, bagaimana pengobatannya? Bagaimana pengobatannya? Kita sudah jelaskan bahwa yang pertama, bahwa kita meyakini atau dengan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan gak akan bisa kita kerjakan
tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meyakini hal ini, mereka akan menghabiskan waktu mereka bukan dengan ujub, tapi dengan bersyukur. Tapi dengan bersyukur, bukan dengan ujub, tapi dengan bersyukur. Jadi kita nggak akan bisa. Saya akan bacakan keterangan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, wa in ujibta bi ilmika, jika Anda terpukau ujub dengan ilmu Anda. Ini ujub karena ilmu nih, dan ujub karena ilmu salah satu ujub yang paling sering menjangkit banyak pihak. Jika Anda ujub dengan ilmu Anda terpukau karena Anda ngerti sana, ngerti sini, punya hafalan banyak, hafalan Quran banyak, hafalan hadis juga banyak. Fa'lam annahu la khaslata laka fih. Ketahuilah Anda tuh nggak punya bagian dari ilmu tersebut. Wa annahu mauhibatun mujarradah. Karena ilmu Anda itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Pemberian. Anda nggak punya hak untuk kagum, karena itu bukan diri Anda, itu pemberian dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Jadi itu pemberian dari Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika Allah berbicara tentang ulama atau ahli ilmu, bahasa yang Allah gunakan apa? Bahasa yang Allah gunakan apa? Utul ilma. Utul ilma. Yaitu orang-orang yang dikasih ilmu. Dikasih bahasa Allah. Masih ingat surat Al-Mujadil ayat 11? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang dikasih ilmu. Dikasih. Ada nggak? Itu dikasih. Makanya Imam Ahmad juga mengatakan ilmu itu dikasih sama Allah. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, Anda nggak punya hak untuk ujub karena ilmu itu dikasih. Wahabaka iyyaha rabbuka, Allah yang kasih. Fala tuqabilha bima yuskhitu. Maka ketika udah dikasih, mbok ya tahu diri. Jangan merespon dengan hal yang membuat Allah murka, yaitu ujub. Gitu. Ada orang dikasih, hadirin gini loh, ada simpel aja ya. Hadirin kasih orang 10 miliar, tiba-tiba besok dia buat konten, dia bilang dia dapat 10 miliar karena kerja keras dia. Enaknya orang ini diapain? Nah itu pikirin aja. Kemarin kita kasih 10 M. Cash, free of charge, gratis sudah. Nggak usah ini. Ini keras buat. Besoknya dia buat konten, katanya dia kerja keras, dia nggak tidur semalaman, segala macam, bisa ini, terus sampai sosok bijak. Makanya lu semua pada belajar yang benar, kerja keras. Dia kan gue kasih 10 miliar. Kok dia klaim kerja keras gitu loh? Enggak saya kasih tuh. Gimana? Nyebelin nggak hadirin orang kayak gitu? Jadi sadar ya betapa menyebalkannya kita kalau kita ujub. Kan Anda dikasih, kok merasa pintar? Saya ini
punya ilmu karena saya belajar yang rajin, saya hafalan saya banyak, karena saya itu rajin belajar, suka menabung, tidak sombong. Ini apa ini orang nih? Jadi hadirin Allah muliakan, dikasih. Lalu kata Ibnu Hazm, ingat, fala'allahu yunsika dzalika bi'illatin yamtahinuka biha tuwallidu 'alaika nisyana ma'alimta wa hafidta. Tidak menutup kemungkinan Allah mencabut ilmu tersebut dan membuat Anda lupa karena penyakit, karena sebuah masalah, kecelakaan, amnesia, segala macam, untuk menguji Anda. Atau ada kejadian atau sesuatu yang membuat Anda lupa apa yang Anda pernah pahami, apa yang Anda ketahui, dan apa yang Anda hafalkan. Gak bisa nih. Karena daya ingat itu dari siapa? Allah. Kemampuan memahami, oke, kita belajar dan mengulang-ulang pembahasan tersebut 20 kali. Hadirin, ada orang 30 kali nggak paham-paham. Jangan kan 20 kali, 30 kali nggak paham-paham. Kenapa? Dia nggak dikasih daya, dia nggak dikasih kemampuan memahami sebagaimana kemampuan kita. Jangan sombong. Lalu Ibnu Hazm bercerita, contoh, ini kasus nyata. Beliau mengatakan, akhbarani Abdul Malik. Beliau dapat cerita dari seseorang yang bernama Abdul Malik. Beliau adalah salah satu ahli ilmu pada zaman tersebut dan orang yang jenius dan orang yang objektif dan orang yang proporsional dalam banyak hal. Dan kalau meneliti sesuatu akurat. Annahu kana dha hadhin minal hifdz azim. Dan ia punya daya ingat yang sangat luar biasa. Bayangkan. Jenius. Lalu objektif. Lalu kalau membahas sesuatu akurat. Lalu penuh dengan kaidah-kaidah ilmiah, proporsional. Lalu daya ingatnya, hafalannya luar biasa. La yakadu yamuru ala sam'ihi syai' yahtaju ila isti'adatih. Wa annahu yarqibal bahar. Itu pada saat itu, ini orangnya, sosok ini cerita, Abdul Malik rahimahullah cerita bahwa kalau dia mendengar sesuatu, seringkali dia nggak perlu minta diulang untuk memahami dan menghafal itu. Bayangkan, dengar sesuatu nggak perlu minta diulang, gitu lah. Siapa yang punya daya ingat seperti itu dan punya kemampuan memahami demikian? Nggak perlu diulang. Bayangin. Misalnya hadirin belum hafal An-Naba misalnya. Tiba-tiba sholat isya, imamnya baca amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Selesai sholat isya, hafal An-Naba. Siapa coba? Angkat tangan. Dapat hadiah. Dan nggak perlu diulang, langsung hafal. Gara-gara imamnya baca An-Naba, langsung hafal. Ada di kita gitu. Nah, ada. Coba, ada. Coba, yang ada nggak ngaku siapa? Angkat tangan. Yang ada tapi nggak ngaku. Siapa kita punya daya ingat seperti itu? Mungkin ada 1-2, tapi secara umum, bayangkan. Dengar sesuatu, nggak perlu diulang. Langsung paham, langsung hafal. Gitu loh. Kita diulang-ulang, nggak hafal-hafal. Ya Allah. Diulang-ulang terus, nggak hafal-hafal. Nasallallahu afiyah. Wa anna raqibal bahr. فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوضه ذلك الذكاء بعد. الله أكبر. Lalu beliau berlayar, kejadian sesuatu, ada kecelakaan mungkin sesuatu yang menyebabkan
Beliau lupa mayoritas apa yang beliau hafal. Lupa mayoritas. Dan membuat lemah hafalan beliau. Sampai pada titik yang cukup parah. Dan semenjak itu, kecerdasannya tidak pernah kembali lagi. Allahu Akbar. Kecerdasannya gak pernah balik lagi. Itu poin Adin. Itu kenyataan. Kalau Allah mau cabut, apa susahnya? Kalau Allah mau ambil daya ingat kita, apa susahnya? Kalau Allah mau ambil kecerdasan kita, apa susahnya? Kalau Allah mau pecahkan pembuluh darah di otak kita, apa susahnya? Udah gak ada yang nganggap kita udah. Siapa yang bisa mengklaim ini karena saya? Gak bisa. Allah buat kecelakaan, selesai hidup Anda. Bisa jadi sisa akhir hidup kita hanya berbaring saja dan dikesianin orang-orang. Allah buat kita umur panjang, tapi Allah buat kita kecelakaan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, bayangkan orang bisa, kalau Allah mau, orang tuh bisa 30 tahun hanya berbaring aja. Allah nggak wafatkan, tapi Allah nggak buat produktif juga. Dia begitu aja. Sekali lagi, sadarlah bahwa apa yang kita dapatkan, bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya. Itu taufik dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Bukan karena kemampuan kita. Dan ini contoh. Ini nama-nama besar menyampaikan. Anda gak punya hak untuk mengklaim. Gak punya hak. Itu pemberian. Orang banyak kita yang langsung ngerti ketika kok kamu bisa sih langsung ngerti? Ya nggak tahu, ya langsung ngerti aja. Sering ketemu orang kayak gitu nggak? Gitu. Tahu orang seperti itu? Siapa? Ya saya Pak Ustadz. Wah, ujub lagi, baru lagi belajar. Enggak itu bukan gitu. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Jadi dia sendiri tuh nggak ngerti, kok dia bisa cepet banget memahami. Padahal nggak pakai ini, nggak pakai itu. Ditanya gizinya berantakan semua kaidah ahli gizi nggak ada yang cocok sama dia. Tapi begitu disampaikan paham. Disuruh ngafalin cepat. Itu pemberian dari Allah. Jadi marilah kita merendah dan kita tinggikan Rabbul Alamin.